Firman Tuhan yang jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 8 ya, Desember 2023, kitab 1 Samuel 31, perikop Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Unuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketika ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota di Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ya, jadi ini peristiwa ya. Kalau semalam ini peristiwa Saul yang di Israel, tapi sebetulnya di sisi yang lain di Filistin gitu ya. Filistin menyerang ke Israel, Saul dibunuh. Sementara di Filistin sebetulnya ada Daud yang mengalami kemenangan dari orang Amalek. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi pada perikop ini sebetulnya ya nubuatan yang pernah disebutkan oleh Daud gitu ya. Yang waktu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya, tapi dia mengatakan bahwa biarlah Saul ini nanti mati, mungkin karena umurnya yang berakhir atau karena mati di dalam peperangan. Nah, dalam perikop ini Saul mati dalam peperangan. Nah, jadi dari durasi yang cukup panjang sebetulnya ya, dari pertama kali sebetulnya Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja orang Israel, sampai pada hari ini yang pastilah bertahun-tahun itu ya, bertahun-tahun. Dan kita bisa melihat dari dua tokoh ini orang yang diurapi
Dua-dua sebetulnya diurapi, tapi kemudian Saul menolak gitu ya, menolak ataupun tidak menuruti firman Tuhan, dan lebih jauh lagi memanggil arwah-arwah, dan ya berakhir dengan kematian dalam kebinasaan, kalah di dalam peperangan, dan itu sudah dinubuatkan. Nah, begitulah akhir dari orang-orang yang menolak Tuhan ya di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan Daud gitu ya? Nah, tentu ini dalam perikop ini tidak disebutkan apakah Daud tahu gitu ya. Walaupun pada sebelumnya sebetulnya Daud itu ada di dalam kelompok prajurit perang orang Filistin ya. Sebetulnya waktu itu, tapi sebelum peperang itu dia ditolak dan kemudian dia kembali, tapi justru orang Amalek sudah menguasai orang Filistin. Nah, begitulah situasi yang waktu itu sangat dramatisir gitu, sangat dramatisir ya situasi, dan kita bisa melihat dari Alkitab ini. Nah, apa yang menjadi renungan kita ya adalah bahwa setiap kejahatan atau penyimpang terhadap firman atau menolak Allah akan berakhir dengan kematian. Ya. Orang yang menolak firman Tuhan akan berakhir dengan kematian. Dalam perikop ini kematian fisik. Tapi dalam kehidupan kita mungkin adalah sebelum mati fisik itu ya mati rohani. Ya. Kematian rohani itu ya kalau kita lihat dari kisah si Saul ini, ada kekhawatiran, ketakutan, merasa terancam. Nah, seperti itulah kehidupan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, tentu kita memilih bukan dari polanya Saul ya, tapi polanya Daud. Bagaimana dia selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu ada kemenangan demi kemenangan oleh karena Tuhan memberi petunjuk. Nah, inilah jadi renungan kita pada hari ini. Marilah kita tetap senantiasa ya, mendengarkan firman Tuhan ini untuk terus dikuatkan, untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan, agar kehidupan kita ada kemenangan demi kemenangan. Ketuhan kalau si magikan kata di bata, dengan si makai kenca ibas keluh tak tutup hari. Haleluya. Amin.